Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta semangat dalam melaksanakan PJJ Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 IPA dan IPS dan kelas 11 IPA 1 sampai 4. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sebelum Ibu mulai PJJ hari ini, Ibu pastikan kalian sudah mengisi absen pada link yang sudah Ibu bagikan di wall classroom Google kelas masing-masing. Pada minggu lalu, baik kelas 10 IPA dan IPS dan kelas 11 IPA, kita sudah membahas materi tentang ayat Al-Quran. Untuk kelas 10 IPA dan IPS, materi tentang Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Al-Quran surah An-Nur ayat 2, Al-Quran surah An-Nur ayat 4-9. Untuk kelas 11 kita sudah membahas Al-Quran surah Yunus 40-41 dan Al-Maidah ayat 32. Untuk pertemuan kedua pada KD yang kedua, baik kelas 10 IPA maupun IPS, Ibu akan memberikan materi tentang hukum tajwid sebagai bekal kalian dalam membaca Al-Quran. Apalagi Ibu akan mengambil nilai keterampilan, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, Al-Quran surah Yunus 40 dan 40 sampai 41 serta Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan fasih dan lancar. Nah, kategori fasih tersebut bisa kalian capai tentunya dengan membaca Al-Quran sebagai kitab suci kita dan sebagai mujizat terbesar Nabi Muhammad yang dapat dianggap ibadah dalam membacanya. Tentunya membacanya menggunakan ilmu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran dengan fasih dan lancar adalah ilmu tajwid. Bisa Ibu jelaskan bahwa mempelajari hukum tajwid adalah hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada gugur kewajiban jika sudah ada seorang muslim atau muslimah yang sudah mempelajari, maka yang lainnya itu ada gugur. Tidak. Untuk itu akan Ibu sampaikan hukum tajwid bagi kelas 10 IPA maupun IPS dan kelas 11 IPA. Sedikit Ibu review. Baiklah, tujuan dari PJJ hari ini adalah kalian mampu membaca Al-Quran sesuai dengan ayat yang Ibu tentukan dengan fasih dan lancar. Baiklah, marilah kita awali PJJ hari ini dengan pembacaan doa, membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah memberikan kalian kemudahan dalam belajar. Allah berikan cahaya ilmu bagi kalian sehingga daya ingat kalian kuat, dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru masuk ke dalam hati sanubari kalian sehingga kalian tidak mudah lupa. Tentunya hal tersebut harus kalian aplikasikan dalam kalian membaca Al-Quran agar ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menjadi salah satu amalan yang tidak terputus bagi Ibu sebagai penyampai ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baiklah, akan Ibu mulai penjelasan tentang hukum tajwid. Untuk yang pertama, yang wajib kalian pelajari, bisa di saat Ibu menjelaskan, kalian siapkan buku tulis masing-masing. Yang kalian perlu catat, bisa kalian catat. Yang memang sudah kalian dapatkan dari guru ngaji kalian ataupun dari sekolah sebelumnya, bisa kita review lagi. Baik, hukum tajwid yang pertama yang harus kalian pelajari adalah hukum nun mati atau tanwin. Nun mati adalah nun yang berbaris sukun, sedangkan tanwin adalah baris dua. Bisa fathatain yang barisnya di atas bunyinya an, kasrotain barisnya di bawah bunyinya in, dan domatain yang seperti wawu itu bunyinya un. Nah, posisinya nun mati atau tanwin itu adalah sama. Jadi jika kalian membaca Al-Quran bertemu dengan hukum nun mati atau tanwin, maka terdapat 4 hukum yang bisa kalian jawab atau bisa kalian aplikasikan sesuai dengan huruf-hurufnya nanti. Baik, untuk yang pertama adalah hukum nun mati atau tanwin izhar. Izhar artinya jelas. Konsepnya adalah jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang berjumlah 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas. Jelas pelafalan nun mati atau tanwinnya, jelas bunyi huruf setelah nun mati atau huruf izhar. Bisa kalian lihat contoh yang sudah Ibu tampilkan di layar. Man amana, nun mati bertemu dengan huruf alif. Nah, alif merupakan huruf izhar, maka man jelas mannya, nun matinya jelas, a-nya pun jelas. Man amana. Atau pada contoh yang kedua, alimun hakim. Alimun hakim. Mun itu barisnya adalah domatain bertemu dengan huruf ha, munnya jelas, hanya jelas. Jadi alimun hakim, mun ha-nya itu hukumnya adalah izhar karena domatain bertemu dengan huruf ha. Itu untuk hukum nun mati yang pertama, namanya izhar. Selanjutnya, hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham bi gunnah. Pada layar Ibu menyebutkan idgham mal gunnah, sama saja dengan idgham bi gunnah. Konsepnya adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang berjumlah 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Idgham artinya dengung, ma'al gunnah berarti idgham yang menggunakan dengung cara membacanya. Contoh, may yaqulu, nun matinya langsung dimasukkan ke dalam ya, jadi bukan man yaqulu tetapi may yaqulu. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Sedangkan pada contoh yang kedua, ajalim musamma, kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim karena tadi ada hukumnya adalah idgham bi gunnah yang artinya idgham dengan dengung. Ajalim musamma. Mudah-mudahan kalian mengerti atas penjelasan yang Ibu jelaskan. Untuk hukum nun mati, nanti kalian bisa explore
ketika kalian membaca Al-Quran, jika menemukan hukum bacaan izhar dan idgham bi gunnah, kalian bisa aplikasikan dalam membaca Al-Quran. Hukum nun mati atau tanwin yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Bila artinya tanpa, jadi idgham yang tanpa dengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam sama ro atau ro dengan lam. Cara membacanya itu tanpa dengung, jadi langsung dimasukkan kepada huruf tetapi tanpa dengung. Mir-rabbihim, nun mati bertemu ro, ya, nun mati bertemu ro. Mir-rabbihim, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, fathatain bertemu dengan huruf ro. Hukumnya lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Baik, untuk hukum nun mati dan tanwin yang keempat, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Ikhfa hakiki, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa berjumlah 15. Cara membacanya ikhfa itu adalah dengung samar-samar. Contoh, min syai'in, min syai'in. Jadi di saat pelafalannya itu ada dengung yang samar-samar. Min salamu qawlam mir rabbihim, salamu qawlan. Nah, domatain bertemu dengan huruf ko, mil, seperti itu namanya ikhfa. Hukum nun mati yang terakhir yaitu iqlab, ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yang cuma satu, iqlab, yaitu ba. Cara membacanya, jadi huruf nun mati atau tanwinnya itu tidak disebutkan, tetapi di situ terselip huruf mim. Contoh, mim ba'di, mim ba'di. Nun mati bertemu ba, tetapi di sini dalam pelafalannya, dalam pengucapannya ada huruf mimnya. Alimum bizatis sudur, mumbi, seperti itu. Baik anak-anak, untuk hukum nun mati atau tanwin bisa kalian mengerti. Ibu sangat berharap kalian semangat dalam mempelajari hukum tajwid, dan pastinya harus diaplikasikan dalam kalian membaca Al-Quran agar kalian mendapatkan nilai ibadah dalam membaca Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya setelah hukum nun mati yang harus kalian pelajari dan kalian praktekkan, selanjutnya adalah hukum mim mati. Mim mati adalah hukum mim yang berharokat sukun. Yang pertama adalah idgham mislain atau yang kita sebut idgham mimi. Idgham mimi adalah hukum mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Cara membacanya, memasukkan huruf mimnya itu dengan dengung 2 harokat. Gimana dengan dengung 2 harokat? Sampai kita merasa bahwa di hidung itu ada anginnya, baru kita bisa lepas. Contoh, kuntum marbo, kuntum marbo. Mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat, agak ditahan, makanya tadi karena ada dengung. Wa antum muslimun, wa antum muslimun. Jadi mimnya itu agak ditahan sekitar 2 harokat atau 1 alif, sampai batas di hidung kita ada angin yang ngumpul, ya, seperti itu. Untuk hukum mim mati yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Tadi huruf idgham mimi mim, huruf ikhfa syafawi ba. Hati-hati jangan sampai kalian keliru
Ba itu menjadi huruf iklab jika nun mati atau tanwin, sedangkan mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan dengung juga. Ikhfa kan tadi kita sudah bahas pada hukum nun mati, yaitu samar-samar dengan dengung. Maka ikhfa syafawi pun sama, samar-samar dengan dengung. Kita bisa lihat contohnya, alaikum biwakil, kum biwakil, ya'idhukum bih, ya'idhukum bih. Nah, di situ ada dengungnya karena ikhfa artinya samar-samar dengan dengung. Bisa kita lanjut hukum mim mati. Yang terakhir adalah izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dalam huruf hijaiyah yang kita kenal berjumlah 29 atau 30, tadi mim sudah diambil sama idgham mimi, ba sudah diambil dengan ikhfa syafawi. Sisanya dari 29 diambil 2 mim dan ba, yaitu adalah hurufnya izhar syafawi. Jadi yang namanya izhar artinya jelas, maka jelas dalam pelafalan mim sukun atau mim mati, jelas pelafalan huruf izhar syafawi. Jadi tidak boleh dengung, tidak boleh ditahan. Contoh, kuntum khaira, kuntum khaira, mim mati bertemu dengan huruf kho. Pada contoh yang kedua, fa innahum ghairu malumin, hum ghairu, fa innahum ghairu, mim mati bertemu dengan huruf go. Nanti bisa kalian explore di dalam Al-Quran, mim mati bertemu alif, mim mati bertemu ain, mim mati bertemu ro. Cara membacanya nggak boleh ditahan atau didengungkan karena hukumnya adalah izhar syafawi. Itulah hukum mim mati, merupakan konsep hukum tajwid yang kedua setelah hukum nun mati atau tanwin. Harus kalian bisa praktekkan dalam kalian membaca Al-Quran agar ilmu yang ibu sampaikan masuk ke dalam hati kalian. Selanjutnya adalah hukum idgham. Idgham artinya dengung. Ada 3 macam hukum idgham, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Idgham mutamasilain adalah idgham yang hurufnya sama, sedangkan mutajanisain idgham yang hurufnya itu sejenis, mutaqaribain yang tempat keluar hurufnya itu yang hampir dekat. Baik, ibu jelaskan. Idgham mutamasilain adalah bertemunya 2 huruf yang sama. Nah, selain huruf mim bertemu mim, karena mim bertemu mim itu sudah hukumnya idgham mimi. Misalnya ba ketemu ba, alif bertemu alif, pokoknya dari semua huruf hijaiyah selain mim, ya. Maka itu ada, jika bertemunya 2 huruf yang sama, maka hukumnya adalah idgham mimi. Contoh, fahallana idrib bi'asaka. Nah, cara membacanya itu sama, ditahan karena ada syiddahnya. Selanjutnya idgham mutajanisain, yaitu 2 huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifat hurufnya, bertemu di mana huruf yang pertama bertanda mati, huruf yang kedua berharokat. Cara membacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contoh, waqul rabbi, tulisannya waqul rabbi, tetapi cara membacanya qur rabbi. Jadi lamnya itu seperti tidak dibaca karena apa? Antara lam sama rot makhorijul hurufnya sama, tempat keluar hurufnya sama, tetapi hanya beda sifat hurufnya saja. Jadi kalau idgham mutajanisain, yang ciri khasnya adalah ketika kamu membaca maka huruf yang pertama seperti tidak terbaca karena lebih dominan huruf yang kedua, qurrobi, bukan kul robi tetapi qurrobi. Lamnya seperti tidak baca, itu merupakan praktek atau aplikasi dalam membaca idgham mutajanisain.
Selanjutnya yang terakhir dari hukum idgham mutaqarib, hukum idgham yaitu idgham mutaqaribain. Konsepnya pertemuan dua huruf yang berdekatan atau hampir sama makhrajnya. Nah, kalau tadi idgham mutajanisain makhrajnya sama, hanya sifat hurufnya yang berbeda. Nah, sedangkan mutaqaribain kedua huruf ini berdekatan makhrijul hurufnya dan sifatnya. Ya, huruf yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Cara membacanya gimana? Memasukkan huruf yang pertama sama cara membacanya. Tetapi dalam prakteknya kita membaca Al-Qur'an, ya, huruf yang pertama itu masih tetap kita baca. Berbeda dengan idgham mutajanisain tadi. Kalau idgham mutajanisain tadi kita langsung memasukkan Waqur Robbi. Nah, sedangkan di idgham mutaqaribain contohnya bisa kalian lihat pada slide yang Ibu tampilkan. Irkab ma'ana, kapnya berbunyi, mimnya tetap berbunyi. Irkab ma'ana, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana yang idgham mutajanisain, mana yang idgham mutaqaribain. Ciri khasnya yang paling spesifik jika idgham mutajanisain, huruf yang pertama seperti tidak kita baca karena huruf yang kedua itu lebih dominan dalam sifat hurufnya. Sedangkan idgham mutaqaribain, kedua hurufnya baik yang huruf yang berbaris sukun maupun yang berharokat sama-sama kita baca, tetapi hanya perbedaannya sedikit saja. Baik, anak-anak ibu semua, gimana dengan hukum idgham yang sudah Ibu jelaskan? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan dapat kalian aplikasikan dalam membaca Al-Qur'an. Baik, hukum tajwid yang harus kalian pelajari juga dalam kesempatan kali ini, yang terakhir yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya Ibu bisa meneruskan lagi agar perbendaharaan hukum tajwid buat kalian itu lebih banyak. Huruf hukum alif lam. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum alif lam itu terdapat dua macam, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Untuk alif lam qamariyah yang paling gampang kalian kenali adalah yang bunyi alnya itu dibaca, yang bunyi alif lamnya itu berbaris sukun. Ya, hurufnya diantara 27 atau 30 huruf hijaiyah itu terdapat 14 huruf alif lam qamariyah dalam huruf hijaiyah. Cara membacanya jelas, namanya alif lam qamariyah, alif lamnya dibunyikan. Contoh, Al-Baqarah, Alhamdu, Al-Qamaru, itu alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah, alif lamnya itu tidak terbaca, langsung dimasukkan. Cirinya gini, kalau alif lam qamariyah itu alif lamnya berbaris sukun, sedangkan alif lam syamsiyah itu tidak berbaris sukun. Ya, pada huruf syamsiyah itu terdapat tasydid. Maka cara membacanya langsung disambar. An-nasu. Di situ tulisannya ada alif lam, tetapi karena nunnya itu termasuk huruf syamsiyah, maka langsung cara membacanya an-nasu wasyamsu yasjudan. Seperti itu. Baiklah anak-anak, baru hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, hukum idgham dan hukum alif lam yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan jelas. Namun jika ada dari konsep hukum tajwid yang Ibu sampaikan tadi ada yang belum kalian bisa serap semuanya, kalian bisa tanyakan ke Ibu tentang hukum tajwid yang hari ini kita bahas. Baiklah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan tentunya wajib kalian aplikasikan dalam membaca Al-Quran agar ilmu yang Ibu sampaikan merupakan termasuk ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat mengikuti PJJ PAI bersama Ibu, baik kelas 10 IPA IPS dan kelas 11 IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.